Magic, santet itu ada gitu. Cuman apa iya sekarang teman-teman dukun sampai nggak sakti misalnya, maaf ini bulan ya, sampai pakai jasa drone. Tukang rujak itu kadang lebih pintar menganalisa tentang COVID hari ini. Nakesnya kalah. Padahal nggak pernah sekolah nakes, tukang rujak banyak. Orang mau dengerin COVID silakan pencet berita tentang COVID. Kalau mau Sri Mulatan, kalau mau ludrukan Bani, Allah itu sudah memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Menyelesaikan ini harus bersama-sama. Harus bergandengan tangan. Gitu aja. Ada lagi nih Mas yang nggak kalah tidak logisnya nih Mas, isu drone. Oh drone ya. Drone. Ya. Sampai media-media nasional memberitakan seperti itu Mas. Gimana nih? Gimana? Kita kan juga bingung kalau sampai teman-teman level nasional, terus media-media mainstream memberitakan seperti ini kan lucu juga. Lucu juga Mas. Bayangkan kalau itu bukan kita nggak percaya ini virus itu kan ciptaan Tuhan. Magic, santet itu ada gitu loh. Cuman apa iya sekarang teman-teman dukun sampai nggak sakti misalnya, maaf ini bulan ya, sampai pakai jasa drone yang harganya 7 sampai 8 juta di remote dari sini mau nyerang sampai pakai drone gitu. Kan emang drone-nya mahal 8 juta jatuh gitu. Jangan-jangan nanti kalau pas ada acara nih Mas ya, ada drone yang merekam acara tersebut. Kegiatan dikira mau nyantet orang. Problem itu Mas. Ya itu tantangannya pencinta drone gitu. Lagi-lagi komunikasi ya Mas di sana. Lagi-lagi komunikasi. Jadi kegiatan-kegiatan podcast seperti ini juga perlu dong. Perlu lah. Saya pikir teman-teman momentum seperti ini jangan hanya saya lah. Sesekali gugus tugas saja ngobrol seperti ini. Siap. Sesekali dokter atau orang yang sembuh dari COVID, yang dulunya nggak kena COVID, terus dia menjalani isolasi, baik yang di rumah sakit atau mandiri, cari itu, dia sembuh hari ini, suruh testimoni di depan podcast. Gitu. Untuk melawan berita-berita yang tidak benar itu Mas. Kasihan Mas sekarang, sampean kalau punya keluarga nakes itu capek. Mereka harus pakai asma, ditutup, dilakban segala macam. Kadang juga dicemooh oleh masyarakat. Ya, gitu loh. Kadang begini Mas, orang kita ini sudah pinter sangat pinter ketika berbicara COVID. Dari yang level bawah sampai level atas itu pinter bicara COVID. Mulai dari nakes, mulai dari tukang rujak pun. Kalah tukang nakes. Tukang rujak itu kadang lebih pinter menganalisa tentang COVID hari ini gitu. Nakesnya kalah. Padahal nggak pernah sekolah nakes tukang rujak itu. Jadi artinya bahwa isu COVID itu sudah mengglobal. Hari ini hampir separuh negara. Paparannya sudah meninggal 1 juta sekian, lebih berjuta-juta sudah. Di Indonesia mungkin hari ini kalau datanya sudah sangat recordnya sudah sangat mengerikan. Berbahaya sudah. Nah, kondisi-kondisi berita yang searat-arat ini pasti kalau kita tidak arif dan bijaksana, tidak menfilter, tidak menyaring informasi ini, wah kita akan menjadi korban berita-berita palsu. Itu saja. Ini Mas, kan ada kebijakan PPKM nih sampai tanggal 20 ya Mas? Ya, insya Allah begitu. Gimana menurut pandangan sampean sendiri tuh Mas? PPKM itu kan bagian dari cara, karena saking sangat tingginya teman-teman terpapar COVID, salah satu caranya PPKM. Dulu ada PSBB, sekarang ada PPKM. Bolehlah itu bagian dari upaya pemerintah, dan sampai hari ini saya cukup sangat yakin bahwa pemerintah ini tidak pengen rakyatnya sakit bersama-sama. Saya masih sangat yakin. Terus yang kedua adalah bagian proses solusi PPKM ini harusnya kita menghadapi dengan arif dan bijaksana. Misalnya hari ini bahwa aku kena COVID, misalnya, itu keluar nggak bermasker, bersalaman, berpeluk-pelukan, dia lupa bahwa dirinya itu adalah makhluk sosial yang harus menjaga
sosial di luar sana juga nggak kena. Gitu. Karena ketika kena itu semakin banyak orang terpapar, maka semakin ruwet ini suasana. Ini butuh diri kita ini harus semakin menjaga diri, harus bijaksana menjaga diri gitu. Cuman yang menjadi perdebatan hari ini di PPKM ini adalah kan yang perlu kita pikirkan bagaimana teman-teman yang berjualan hari ini untuk mendapatkan makan hari ini. Ini yang harus dicarikan solusi cepat. Jangan, ya aku dengar lah, kita sama-sama dengar bahwa akan ada bansos, akan ada bantuan seperti itu. Tapi kan menggelindingnya terlampau lambat. Harusnya ketika PPKM ini jadi, itu all ready sudah jenis-jenis bantuan itu. Sehingga misalnya PPKM, besok PPKM loh ya, oke. Orang miskin berapa? 20, oke. Itu paket bantuan orang miskin hari ini sudah ready. Untuk membalance ekonomi di masyarakat. Iya dong. Jenengan bisa mikirin deh, hari ini miskin kita ini naik, dampak dari COVID. Harus diakui dampak dari COVID. Hari ini orang berjualan yang harusnya dapat 100, 200, 300 ribu sehari kotor, hari ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Terus lampu dimatiin lagi, Om. Iya, itu kan ngeri kalau malam hari. Banyak kan terjadi kejadian-kejadian kecelakaan. Ada kecelakaan juga ya, kan? Kemarin. Nah kan itu karena instruksi harus oke lah. Tapi pada titik-titik tertentu, kalau itu membuat korban-korban baru, itu harus ada kebijakan. Harus ada kebijakan baru nih. Harus ada kebijakan baru. Ini orang sudah sakit, tambah dibikin rumit, tambah semakin takut, ini menimbul masalah baru. Nah artinya bahwa PPKM itu diberlakukan, itu setiap waktu, setiap jam itu harusnya dievaluasi. Sehari 2 hari lampu tidak ada masalah. Hari ketiga tanker mobil truk tangki besar itu nabrak warung misalnya. Masa mau dibiarin lampu mati di situ kan enggak gitu. Berarti harus ada analisa semenjak PPKM diberlakukan sampai saat ini. Yang boleh menganalisa tidak hanya orang pusat, bahwa daerah kecipratan hari ini dalam penegakan untuk mengurangi COVID-19 itu juga orang daerah juga kena. Makanya juga tim gugus tugas di kabupaten kota juga harus mengevaluasi betul. Karena tidak semuanya apa yang dilakukan pemerintah pusat itu sama persis sama dengan otaknya dengan orang di daerah. Di daerah, betul tuh Mas. Karena pasti iklim juga daerah juga kan beda di. Pasti ada beda gitu, pasti ada beda. Nah perbedaan-perbedaan itu harus dicarikan solusi sehingga PPKM itu smooth, artinya nyaman diterima rakyat, enak diterima rakyat gitu. Bahkan sekarang ada kampanye stop mendengarkan berita COVID. Ya itu kan bagian dari upaya juga agar imun tidak terombang-ambing gitu. So, silakan saja. Pilihan kita sekarang banyak kok. Orang mau dengerin COVID silakan pencet berita tentang COVID. Kalau mau Sri Mulatan, kalau mau ludrukan banyak di YouTube gitu kan. Tinggal pilih saja. Saran sampean sendiri itu kita gimana nih Mas untuk menjaga imun? Apa kita udah nih gak usah dengerin COVID, gak usah dengerin berita COVID lagi? Tidak bisa karena COVID ini juga aku pikir di antara kita ini sudah ada yang kena COVID. Cuman karena imunnya teman-teman ini mungkin yang sudah divaksin oke lah. Cuman yang sudah divaksin Mas? Sudah loh, dua kali. Saya juga Mas. Sudah. Itu berpikiran sehat itu. Nah, apakah kita juga akan melarang teman-teman yang anti vaksin? Jangan, deketin, pakai bahasa mereka bahwa ini adalah bagian dari cara untuk menyehatkan tubuh. Bagaimana ya? Aku juga agak susah bahwa hari ini real konkret di Madinah, di Mekah kita nggak bisa. Dia protokol kesehatan ketat loh. Kalau orang Muslim kan patokannya salah satu ritual kita kan ke sana. Di sana sudah mengabarkan itu. Nah kadang-kadang yang di sini kadang-kadang agak susah gitu loh untuk menyampaikan ini. Kadang-kadang juga ya lagi-lagi lah cara kita berkomunikasi, cara kita berkampanye. Mungkin berkampanyenya COVID ini tidak boleh lagi dengan gambar-gambar COVID itu. Gimana ya kan? tuh Mas? Ya mungkin digantilah dengan siapa artis lokal, artis apa mukanya. Atau kebudayaan-kebudayaan daerah yang jarang kita dapetin, misalnya kerapan sapi hampir setahun 2 tahun kita nggak lihat. Itu munculkan jadi background informasi-informasi COVID. Memang harusnya seperti itu artis saat ini, biar tidak cuma
memamerkan mobil mewah terus ya Mas ya? Insya Allah, jangan. Kita lagi susah, kita harus berempati gitu loh, harus berempati. Masalah tadi Mas ya, yang masjid ditutup tapi pasar dibuka, itu menjadi alasan kuat masyarakat untuk menentang kesehatan Mas. Itu Mas, gimana Mas? Kalau realistis, realita selama ini tidak ada masjid ditutup. Madura clear, tidak ada masjid Di yang Madura ditutup. masih belum ya? Enggak lah. Saya pikir kalau Madura, saya pikir buka masjid itu yang penting kan prokes. Yang penting pada saat sholat cuci tangan. Kalau orang sholat itu kan pasti wudhu lah, pasti cuci tangan. Terus bermasker gitu loh. Itu hal-hal seperti itu lakukan juga. Insya Allah tidak ada masalah. Nah, yang menjadi perdebatan karena menyangkut perut kan, pasar ditutup gitu. Apakah tidak bisa semisal pakai shift-shiftan jam? Misalnya jam 7 sampai jam 8 itu cukup teman-teman yang biasa jual ikan, sayur dibuka. Oke, sampai jam 10. Selesai tutup dulu. Desinfektan putar dulu di pasar. Bersihkan setengah jam selesai. Teman-teman yang jual sembako buka gitu. 1 jam saja. Sampai itu berlaku sampai jam 2, jam 3 tutup. Artinya itu mobilitas warga kan bisa diatur. Betul. Orang berangkat sekarang sudah bisa menghitung kan. Saya mau beli tahu, mau beli tempe. Oh, kalau mau beli tahu, mau beli tempe jam sekian gitu loh. Kalau yang nggak begitu penting itu taruh di belakang gitu loh. Itu solusi. Yang kedua, toh sekarang sudah mulai banyak online. Kita mau pesan apapun, mau pesan buah, mau pesan makan, itu kan bisa dipakai. Bagian dari itu. Beras harus tersedia gitu loh. Bawa ikan harus tersedia. Kita atur saja jam-jam itu. Kemarin ada kayaknya Pemkab Sampang berupaya untuk membuat rumah sakit di lapangan. Itu gimana itu Mas? Kayaknya sampean ada pernah komentari di salah satu media. Ya. Itu gimana clearnya tuh Mas? Saya spontan saja ketika ada rencana, karena saya tahunya waktu itu kan saya juga sering juga kongkow dalam beberapa kesempatan kongkow dengan teman-teman media, ngobrol segala macam ya. Diskusi ya, kadang-kadang lompatannya kemana, akhirnya juga jatuh ke COVID. Akhirnya ada waktu itu ada obrolan, mau bikin rumah sakit lapangan sore itu. Saya jadi berpikir kok berarti Sampang ini lonjakannya keras COVID-nya. Sampai membuat rumah sakit lapangan. Terus mulai tuh rame orang berdebat. Terus akhirnya saya mencoba berdiskusi dengan beberapa teman. Saya hanya bertanya seberapa bersihkah tenda itu. Itu satu. Misalnya orang minta maaf. Pasien, nakes, dokter, perawat di situ, di tengah lapangan situ. Mau beol, hal yang kecil, mau pipis, dia mau lari kemana? Padahal fasilitas di lapangan itu toilet umumnya, toilet mobilnya nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada dong. Masa orang pasien kita mau sakit harus lari-lari ke kantor dewan, harus lari-lari ke pendopo, kan nggak asik melihatnya. Ya juga tuh Mas ya. Tapi kayaknya juga panas di sana tuh Mas ya. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Iya. Saya yakin jenengan yang sehat, jenengan nongkrong di sana di bawah tenda itu 2 jam, nggak bakalan kuat. Apalagi orang sakit. Juga. Berarti bukan nambah kesehatan, bukan nambah kesembuhan, malah nambah masalah. Nambah masalah. Tapi kan ada yang mungkin Pak Sekda ya mengklarifikasi itu bagian dari shock terapi. Tapi aku pikir mbok ya jangan shock terapi cara begitulah. Tidak asik juga. Tidak asik juga. Ya, ini teman-teman nampaknya asik tadi obrolannya. Mungkin ada yang disampaikan terakhir Mas? Ya, bahwa hari ini kita ini jangan mengatakan kita paling kuat. Hari ini Allah itu sudah memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Menyelesaikan ini harus bersama-sama. Harus bergandengan tangan. Tidak bisa karena nakes paling di depan hari ini mengatakan nakes paling yang paling. Memang iya, dia spesifikasi tenaga kesehatan. Cuman nakes tidak bisa bekerja sendiri.
tanpa didukung oleh stakeholder, tanpa didukung oleh masyarakat, tanpa didukung oleh teman-teman Media juga Mas. media, NU, Muhammadiyah, apapun lah, bahwa kejadian hari ini ada kok, gitu. Bahwa virus ini juga ciptaan Allah. Nah kita katanya percaya Allah, gitu. Bahwa yang goib dan non goib itu cipta Allah. Gitu. Ya kita percaya ini, bahwa ini ujian. Kalau orang naik kelas itu kan diuji Mas. Kelas 1 mau naik kelas 2 itu diuji. Ada ujiannya. Nah hari ini diujiannya. Kalau kita tenang, lulus ujian ini, kita naik kelas. Kita naik kelas. Siap. Nah, mau nggak kita naik kelas? Gitu aja sih, simpel aku melihatnya. Juga. Nggak usah takut divaksin, nggak usah ruwet dengan prokes. Bahwa hari ini kita lagi diuji. Dulunya kita nggak usah repot masker, nggak usah repot jaga jarak. Hari ini diuji. Lewati saja dengan tenang, santai. Bahwa ada virus namanya COVID-19. Orang mau berdebat di sana bahwa ini ada transaksi obat, transaksi apa? Konspirasi global. Wes urusan. Aku tinggal saya dan teman-teman ini menjaga ini di lokal kita. Kalau toh selesai, kita juga senang kok, gitu loh. Nggak repot-repot, lampu jalan nggak dimatiin. Gitu. Ya Mas, makasih banyak nih atas jamuannya. Merepotin semua nih. Enggak, kan enggak setiap hari kan. Ini nih kalau bertamu sama Mas Mama. Enggak setiap hari. Ya teman-teman Teras Bangsa dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita kali ini. Tetap ikuti Teras Bangsa, tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Alvin Hadi dari Teras Bangsa. Muhammad Hasan Yeleni, Mama. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.